Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan-rekan mahasiswa dan juga teruntuk dosen mata kuliah komunikasi data PT IKB 2022. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan senantiasa dilancarkan kegiatannya di tiap harinya. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Andi Fadil, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi PTIK angkatan 2020. Nah, kebetulan saya memprogram mata kuliah komunikasi data ini di kelas PTIKB 2022. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait materi arsitektur dan protokol komunikasi. Nah, adapun anggota kelompok saya yang berkontribusi untuk membuat merancang materi ini hingga rampung, ada saudara Muhammad Ilyas dan saudari Ayadani R. Kami tergabung ke dalam kelompok 5. Oke, di sini kita akan terfokus ke OSI layar dan TCP layar yang merupakan protokol komunikasi. Namun di sini terdapat pengantar terkait dengan arsitektur komunikasi komputer. Nah, arsitektur komunikasi komputer merupakan keterhubungan antara elemen-elemen yang dibutuhkan untuk dapat melakukan komunikasi data. Lalu, arsitektur komunikasi komputer ini memiliki 3 contoh. Ada yang namanya komunikasi antar software, komputer, dan kabel. Lalu, arsitektur sistem komputer yang berasaskan dengan vendor atau produsen. Lalu ada yang namanya arsitektur yang tidak berdasarkan vendor. Nah, di sini mulai dijabarkan tentang OSI dan TCP/IP. Lalu ada arsitektur jaringan komputer, merupakan rancangan arus komunikasi yang diterapkan pada media elektronik atau media apa saja yang terkait dengan elektronik. Arsitektur jaringan juga merupakan lapisan atau himpunan layar yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layar di atasnya. Lalu di jenis-jenis arsitektur komputer itu terbagi 3. Ada yang namanya local area network atau LAN yang biasa kita lihat, contohnya itu ya seperti komunikasi antar komputer yang hanya dihubungkan dengan kabel Ethernet misalnya dalam jangkauan yang sangat kecil. Lalu di atas LAN itu ada yang namanya Metropolitan Area Network. Nah, ini tuh biasanya mencakup antara gedung 1 dan gedung 2. Dalam LAN itu ada LAN, kumpulan LAN. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada namanya WAN atau Wide Area Network. Nah, ini cakupannya itu cukup luas hingga mencapai satu negara dan negara lain. Seperti itu. Nah, adapun jenis jaringan komputer dapat dilihat dengan arsitekturnya. Ada yang namanya jaringan client server, antara client dan server. Ini seperti contohnya PC dengan server. Ketika PC meminta data oleh server, maka jaringan tersebut dapat dikatakan dengan jaringan client server. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini antara satu komputer dengan komputer lagi, dihubungkan dengan Ethernet. Jadi one on one seperti itu. Lalu ada yang namanya jaringan hybrid. Jaringan hybrid ini kombinasi antara peer-to-peer dan client server. Kemudian ada konsep-konsep yang diperlukan untuk membentuk arsitektur yang ideal. Ada yang namanya open system, scalability, connectivity, interoperability, ease of implementation, ease of use, ease of modification, dan reliability. Di sini kita tidak akan membahas konsep tersebut lebih lanjut. Nah, di sini ada protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi jika dianalogikan, protokol ini tuh seperti bahasa sehari-hari kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang notabene itu dia merupakan orang yang di luar daerah, menggunakan bahasa aslinya. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang tersebut itu harus menggunakan bahasa yang disetujui atau disepakati agar komunikasi kita bisa lancar, dapat kita mengerti satu sama lain. Okay? Nah, jaringan juga seperti itu. Jika suatu perangkat itu
berhubungan dengan komputer lain, atau jika ingin mendownload sesuatu atau mengupload, itu terjadi suatu fungsi yang dilakukan oleh protokol. Lalu ada fungsi protokol jaringan komputer. Selain berfungsi sebagai penghubung komputer, terdapat fungsi lain yang namanya addressing atau pengalamatan. Lalu ada flow control, ada timeout, assembly, option, dan option. Oke. Lalu jenis-jenis protokol jaringan. Begitu banyak jaringan komputer yang ada di dunia ini. Pastinya terdapat beberapa jenis protokol jaringan yang tersedia. Ada yang namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang biasa kita kenal dengan TCP/IP. Lalu ada User Datagram Protocol atau UDP, dan SSH atau Secure Share. Juga ada yang namanya ACI layer, FTP, dan HTTP atau HTTPS. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang TCP/IP atau Transmission Control Protocol, jaring Internet Protocol. Jadi TCP/IP ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau biasa disebut dengan protokol suite, yang juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Adapun keunggulan dari TCP/IP, sebenarnya ada banyak keunggulan yang diberikan oleh TCP/IP, namun di sini terdapat 4 poin yang bisa saya jelaskan. Pertama, open protokol standar, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP ini sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware dan software. Yang kedua, independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, X25, dan AX25, dan media transmisi fisik lainnya. Yang ketiga, skema pengalamatan itu umum, menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP ini dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network. Lalu high level atau level tinggi, protokol standar yang dapat melayani user secara meluas. Adapun layer-layer TCP/IP-nya ada 4. Pertama, application layer, yaitu merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Lapisan aplikasi ini merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layar ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Ya, jadi di application layer ini tuh memiliki protokol yang namanya HTTP dan HTTPS. Itu tidak bisa kelihatan oleh manusia karena telah terprogram dalam aplikasi layer atau di setiap aplikasi-aplikasi. Jadi di application layer ini itu ibarat seperti bagian depan dari suatu tampilan. Jadi jika pengguna mengakses sebuah aplikasi, itu merupakan lapisan application layernya. Dapat melihat beranda, dapat melihat navigation bar, dan lainnya. Lalu lapisan kedua ada transport layer. Nah, transport layer ini lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Nah, transport layer berada pada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. Lalu yang ketiga ada network atau internet layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa alamat IP dan juga sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Jadi sini ibaratnya kalau dianalogikan itu seperti kurir yang sedang melakukan packing paket. Dan setiap paketnya itu akan diberikan alamat yang akan dituju. Nah, alamatnya itu harus alamat yang sesuai dengan pelanggan atau customer. Lalu ada yang lapisan keempat, network interface layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbuka jaringan yang merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung.
Jadi ini tuh lapisan keempat yang paling jauh oleh pengguna, namun paling mendekati dengan media transmisi. Gitu. Nah, berlanjut dari TCP ke OSI layar. Nah, TCP dan OSI layar ini sebenarnya mirip, namun lapisannya itu dijabarkan lagi di OSI layar. Di TCP layar sebelumnya itu hanya memiliki 4 layar, namun di OSI ini dijabarkan lebih lanjut terkait layar-layar sebelumnya. Dan teknologi TCP IP itu lebih dulu ada sebelum adanya OSI layar. Oke, jadi OSI layar merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki 7 lapisan. Ada lapisan application, presentation, station, transport, network, data link, dan physical. Jadi sejarahnya itu pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau disingkat ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference. OSI saat ini merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Jadi dengan adanya OSI layar ini, itu komunikasi di dalam jaringan komputer itu lebih dikembangkan lagi, lebih tidak adanya kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam layar-layar OSI ini, itu layar yang paling pertama itu diurutkan dari physical layer. Nah, physical layer ini tuh yang tadi di TCP/IP itu mirip dengan network interface layer yang berhubungan dengan media transmisi. Jadi dalam physical layer ini lapisan yang mengatur pengiriman data berupa bit lewat kabel. Jadi ketika suatu komunikasi data terjadi, ketika data-data ini telah melewati lapisan-lapisan di atasnya, misalnya sebelum ketika ada data link layer itu, data ini diubah menjadi bit-bit di dalam physical layer. Kemudian bit-bit inilah yang menjadi sinyal yang akan terhubung dengan media transmisi dan menuju ke perangkat-perangkat lain. Misal ketika ingin mendownload data dari Google, itu akan terjadi suatu komunikasi data yang melibatkan layar-layar ini. Nah, di physical layer ini merupakan layar paling bawah yang terhubung dengan transmisi, baik itu transmisi nirkabel ataupun yang menggunakan kabel. Lalu lapisan di atasnya ada namanya data link layer. Jadi data link yang mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat lapisan fisikal. Di data link ini itu data-data diubah menjadi frame. Dari bit itu menjadi frame atau sekumpulan data bit. Lalu lapisan selanjutnya di atas dari data link ada network layer. Nah, di network layer ini itu seperti fungsi dari network layer pada TCP/IP, yaitu untuk memberikan alamat IP kepada paket-paket yang telah terkirim. Lalu pada transport layer, lapisan ini mengatur pengiriman pesan dari host di jaringan. Jadi di transport layer ini seperti pada TCP/IP itu memecah data menjadi segmen-segmen atau sebelum menjadi paket. Diubah dulu dari segmen menjadi paket dan menjadi frame. Lalu di atas transport layer ada session layer. Nah, di sini membuat sesi untuk proses dan mengakhiri sesi tersebut. Di sini tuh session layer diibaratkan seperti gerbang komunikasi data yang dapat ditutup dan dibuka sessionnya. Gitu. Jadi si session layer ini itu memiliki peran untuk mengizinkan ataupun menghadang sesi komunikasi yang terjadi. Lalu ada presentation dan application layer. Nah, ini merupakan lapisan paling dekat dengan pengguna. Di sini tuh sudah ada namanya graphical user interface atau tampilan yang bisa dilihat oleh pengguna. Presentation layer bertanggung jawab untuk menyandikan informasi. Lapisan ini membuat dua host dapat berkomunikasi dan application layer menyediakan layanan untuk aplikasi.
Lalu persamaan antara model OSI dan TCP layar. Yang pertama, keduanya memiliki layar, lalu sama-sama memiliki application layar meskipun memiliki layanan yang berbeda. Lalu ketiga, memiliki transport dan network layar yang sama. Lalu asumsi dasar keduanya itu menggunakan teknologi packet switching. Lalu dua-duanya itu mempunyai transport dan network layar. Lalu dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching. Dan adapun perbedaannya, yang pertama, TCP/IP merupakan model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server. Sedangkan OSI merupakan model konseptual. Yang kedua, TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan termasuk internet. Sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi. Lalu TCP/IP merupakan model 4 lapis, sedangkan OSI 7 lapis. Lalu ada lagi TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal, namun di sisi lain model OSI mendukung pendekatan horizontal. Lalu TCP/IP berwujud, sedangkan OSI itu tidak. Terakhir, TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Oke, itu saja yang sempat saya sampaikan terkait materi arsitektur komputer dan protokol komunikasi. Mohon maaf jika terjadi kesalahan audio, kesalahan gambar atau bagaimana. Itu di luar kendali saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini. Saya harap kalian bisa mengerti dengan pembahasan yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.